Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurzi Sabrina, SE, MSc. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nabila Khairani dengan NIM 2043-046, saya sendiri Nurul Anissa dengan NIM 2043-109, dan Kevin Aprilio dengan NIM 2043-096. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis common size PT Kimia Farma Tbk, di mana materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nabila Khairani. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu analisis common size terhadap laporan posisi keuangan pada PT Kimia Farma Tbk periode 2016 sampai 2021. Next slide. Yang pertama, dapat kita lihat terdapat tabel perbandingan atau proporsi dari aset lancar, total aset lancar dan non lancar terhadap total aset dari PT Kimia Farma Tbk ini. Di mana berdasarkan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa PT Kimia Farma Tbk menginvestasikan aset perusahaan sebagian besar kepada aset lancar, yaitu berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar 63,02%, 60,88%, 56,30%, 40,02%, 34,69%, dan pada tahun 2021 35,49% dari total aset perusahaan. Dari tabel maupun grafik dapat kita lihat di mana dalam grafik aset lancar ini ditunjukkan dengan garis berwarna biru, di mana dapat kita lihat bahwa aset lancar ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi kebalikannya, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah aset tidak lancar terus mengalami kenaikan, yaitu dimulai dari 36%, 39, 43%, 59, 65, dan sedikit turun pada tahun 2021. Akan tetapi kita lihat bahwa komposisi aset lancar tersebut terus mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,8%. Sebaliknya, komposisi aset tidak lancar terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020 yang memiliki persentase kenaikan relatif sama, yakni 4-5%. Sementara itu pada tahun 2021, komposisi aset tidak lancar mengalami penurunan sebanyak 0,8%, yang mana sebanding dengan kenaikan komposisi aset lancar pada tahun 2021 tadi. Penurunan komposisi aset lancar dari total aset PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2016 sampai 2020 turut dipengaruhi dengan kenaikan total aset tidak lancar perusahaan. Total aset PT Kimia Farma Tbk sesungguhnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021. Di mana komposisi tersebut menggambarkan pergeseran jenis investasi dari aset PT Kimia Farma Tbk. Next slide. Sebelumnya aja. Yang tadi, ya. Selanjutnya yaitu analisis common size terhadap yaitu proporsi liabilitas lancar, non lancar, liabilitas lancar, liabilitas non lancar, dan ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas dalam 6 periode berturut-turut dari PT Kimia Farma Tbk ini. Dapat kita lihat bahwa kewajiban jangka pendek di sini lebih mendominasi daripada
dari total liabilitas perusahaan, dan komposisinya pun cenderung terus menurun setiap tahunnya. Kenaikan signifikan hanya terjadi pada tahun 2018 yang semula 35,12% menjadi 41,89%. Setelah itu, terus terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 40,28%, diikuti tahun 2020 sebesar 38,64%, dan terus turun hingga tahun 2021 sebesar 33,76%. Untuk kewajiban jangka panjang, kita dapat melihat bahwa terus mengalami penaikan hingga tahun 2021, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebanyak 1,7% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk jumlah ekuitas, komposisi ekuitas ini dominan lebih kecil daripada komposisi liabilitas di pos pasif ini, di mana total ekuitas dari tahun 2016 hingga 2021 selalu berfluktuasi, dan penurunan terjadi pada tahun 2018 dan kembali naik menjadi 40,39% pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan secara terus-menerus hingga tahun 2021 dengan selisih 0,15%. Besarnya komposisi permodalan menggambarkan kuatnya posisi perusahaan pada tahun 2016, yang mana total ekuitas berada pada posisi 49,24%. Hal ini memberi keuntungan bagi pemegang saham PT Kimia Farma Tbk, yang mana hal ini tercermin dari besarnya jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dari tahun 2016 sampai dengan 2021, yang rata-rata berada pada nilai 40% dari total kewajiban dan ekuitas perusahaan. Karena nilai tersebut menjadi dasar perhitungan dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Kesimpulan dari analisis common size pada laporan posisi keuangan ini ialah PT Kimia Farma Tbk dari tahun 2016 sampai 2021 cenderung mengalami fluktuatif pada komposisi dari aset lancar, aset non lancar maupun liabilitas lancar dan non lancar serta ekuitasnya. Namun dengan penurunan itu semua tidak terlalu berdampak negatif terhadap posisi keuangan perusahaan. Kenaikan dan penurunan yang berfluktuatif membuat posisi yang mengalami penurunan dapat dialihkan dengan kenaikan posisi lainnya. Aset lancar perusahaan dinilai cukup efektif perputarannya walaupun cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya untuk ekuitas tidak mengalami perubahan yang signifikan karena memang perusahaan mengandalkan pinjaman ke pihak ketiga untuk sumber dana. Namun perusahaan masih mampu melakukan kewajiban pada pemegang saham dengan membagikan dividen pada akun kepentingan dan pengendali. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya itu pada laporan keuangan ditinjau dari pertumbuhan aset likuiditas dan ekuitas pada tabel yang kurang stabil akan berdampak pada kepentingan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau lainnya. Lalu hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk kinerja perusahaan masa depan ialah dengan melihat total aset, liabilitas, dan ekuitas yang mengalami peningkatan dengan stabil. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dan menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemilik atau menghasilkan return kepada pemilik. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila Khairani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kevin Avelio. Kepada Kevin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Analisis komersial pada laporan laba rugi menunjukkan perubahan yang signifikan. Laba komprehensif tahun berjalan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 dan turun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang semula pada angka 4,25%,
di tahun 2016 menjadi 5,29% yang kurang signifikan. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 berturut-turut terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 11,01% dan 50,85%. Kenaikan signifikan pada tahun 2019 terjadi dikarenakan tingginya nilai selisih revaluasi aset tetap tanah dan properti investasi. Tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 0,65% dan di tahun 2021 min 0,01%. Penurunan tersebut terjadi karena beban keuangan yang terus meningkat dan total penghasilan kompresif yang lain yang bernilai negatif. Beban pokok penjualan menurun secara terus-menerus, komposisinya hingga tahun 2018 dan kembali naik pada tahun berikutnya. Namun, hal ini tidak selaras dengan beban usaha yang cenderung naik komposisinya. Dari pos tersebut, hal ini disebabkan bertambahnya kebutuhan non-operasial, yakni dalam beban keuangan yang mana dialokasikan untuk membayar sebagian beban bunga pinjaman akibat liabilitas yang terus mengalami fluktuatif. Meskipun begitu, perusahaan perlu mengembangkan lagi sistem untuk meningkatkan performa laba. Kesimpulan laporan laba rugi. Berdasarkan analisis tersebut, PT Kimia Farma Tbk mengalami perubahan naik turun dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat perubahan secara signifikan yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Dengan permintaan yang semakin kurang dari perubahan laba kotor yang dialami oleh perusahaan, penurunan tersebut terjadi karena beban keuangan yang terus meningkat dan total penghasilan kompresif lain yang menilai negatif. Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berdampak pada menurunnya penjualan pada tahun 2020 yang berpengaruh pada kinerja masa depan yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Laba rugi yang tidak stabil tahun ke tahunnya akan berdampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya dalam menjalankan operasi perusahaan. Sehingga hal ini mau tak mau akan berdampak buruk pada pandangan investor yang ingin menambah modal saham atau investor baru yang ingin membeli saham. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi dan efektivitas perusahaan ini berguna untuk melihat besarnya dana serta waktu dalam bekerja. Selanjutnya yaitu perusahaan perlu mengetahui histori perolehan laba rugi dalam periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kevin. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai analisis common size terhadap penurunan kas dan setara kas. Interpretasi atau analisis laporan arus kas yaitu ada 3 aktivitas yang menjadi sorotan dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setiap aktivitas tersebut mempunyai komposisi yang berbeda di setiap nilai akunnya. Pada aktivitas operasi dapat diketahui bahwa komposisi paling besar 5 tahun berturut-turut, yakni penerimaan kas dari pelanggan. Namun perlu diketahui bahwa akun tersebut selalu berfluktuatif komposisinya dari total aktivitas operasi. Artinya, meskipun tren komposisi penjualan meningkat, namun tidak selalu kas yang diterima dari penjualan meningkat, melainkan penjualan dalam bentuk kredit yang mana entitas akan menerima piutang dagang maupun usaha.
Komposisi pos per akun dalam aktivitas operasi ini paling besar di penerimaan kas dari pelanggan yang rata-rata di atas 5.000% dari total penerimaan atau pembayaran aktivitas operasi. Sedangkan akun paling kecil terdapat pada jaminan bank yang hanya mampu mempunyai komposisi di bawah 1%. Di sisi lain, dalam aktivitas investasi dapat diketahui bahwa komposisi pos per akun yang paling besar yakni pada perolehan aset tetap dari mulanya 2016 hingga 2018 berturut-turut sebesar 0,00%, 0,00% dan 77,54%, sementara tahun 2019 terjadi penurunan menjadi sebesar 36,45%, diikuti oleh peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 100,84%, dan di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan 100,36%. Ini artinya bahwa PT Kimia Farma Persero Tbk melakukan investasi dalam bentuk aset yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun, selaras dengan meningkatnya perolehan aset tidak berdampak pada beban tangguhan yang cenderung turun komposisinya dari tahun 2016 di angka 25,76%. Kemudian turun lagi di angka 8,08% dan cenderung turun di tahun berikutnya sampai dengan 2021. Perlu diketahui juga ada komposisi yang paling kecil di akun dalam pos aktivitas investasi, yakni pada aset lainnya dan penambahan biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan yang hanya pada tahun tertentu. Dalam aktivitas pendanaan dapat diketahui bahwa akun per pos yang paling besar komposisinya adalah penambahan utang jangka menengah yang terjadi pada 2017 sebesar 34,88%. Sedangkan akun di aktivitas pendanaan yang paling kecil komposisinya adalah kepentingan non-pengendali dan setoran modal minoritas anak perusahaan yang selalu berfluktuatif, bahkan ada dalam periode tertentu tidak ada komposisinya sama. Kesimpulan laporan arus kas. Untuk arus kas pada perusahaan mengalami perubahan naik atau turun secara signifikan dan tentu saja sangat berfluktuatif. Semua strategi dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat tergambar di arus kas. Perusahaan juga berorientasi pada peningkatan dan penurunan penjualan yang tidak terlalu signifikan dapat dilihat dari jumlah arus kas bersih, kegiatan operasional yang berubah dari tahun ke tahun, namun tidak terlalu signifikan. Untuk kegiatan investasi perusahaan, cenderung melakukan pembelian aset tetap. Hal ini dapat menikmati bahwa perusahaan menambah aset untuk operasional perusahaan untuk aktivitas pendanaan sendiri, mulai stabil pada 2 tahun terakhir. Karena perusahaan memiliki yang lebih besar dari sebelumnya. Maka dari itu butuh tetap untuk menghasilkan aset tetap produktif. Dan dampak dari kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya, yaitu dapat kita lihat dari tabel bahwa adanya pergerakan arus kas yang juga kurang stabil. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Hal yang harus dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan masa depan pada laporan arus kas adalah dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas juga akan membantu perusahaan untuk mengetahui mereka dalam menghasilkan arus kas yang baik. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.